Halo adik-adik. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita secara online akan segera dimulai. Berikut ini adalah panduan ibadah sekolah minggu secara online. Yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga alat tulis adik-adik. Jadi adik-adik dapat membaca firman Tuhan dan mencatat pesan yang akan disampaikan guru nanti. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa mandi dulu ya. Jangan gak mandi. Kita beribadah berpakaian yang rapi seperti kalau kita pergi ke gereja tatap muka. Yang ketiga, ikuti apa yang dikatakan oleh kakak-kakak GSM seperti bernyanyi, duduk, dan berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Yang keempat, tidak boleh sambil makan, sambil minum, atau main game ya adik-adik. Adik-adik harus tertib, fokus pada Tuhan saja. Yang kelima, Papa dan Mama harus ikut ibadah sekolah minggu juga ya, untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Yang keenam, jangan lupa selesai ibadah, Papa dan Mama tanyakan apa yang anak dapat, supaya anak semakin dapat memahami firman dengan benar. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga sehat-sehat ya. Ya, Kak Cia senang sekali nih kita bisa ibadah sama-sama. Walau kita ibadahnya masih online ya adik-adik. Kakak mau sapa dulu nih adik-adik. Mana nih suaranya? Yang dari kelas Musa, halo. Yang dari kelas Ezra, dari kelas Daniel, dari kelas Joshua, dan dari kelas remaja. Halo adik-adik, shalom semuanya. Shalom semuanya. Wah, semua bersuka cita ya. Untuk itu kita mau memulai ibadah kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Ayo berdiri semuanya. Kita mau angkat pujian kita, datanglah ke baitnya. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hey, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak
bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, sekali lagi bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh, karena berkat-Mu kami boleh berkumpul bersama-sama ibadah online Tuhan. Tuhan kiranya terus berkati kami dalam pendidikan kami, dalam kesehatan kami Tuhan, dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, lingkungan kami, pertemanan kami Tuhan. Dan juga biarlah kami dapat duduk diam, duduk manis, mendengarkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan nanti oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Cia, Kak Lasma suka sedih deh di sekolah. Kenapa Kak Lasma iya selalu diolok-olok dan banyak menerima kata-kata negatif. Oh, tapi Kak Lasma gak boleh sedih gitu dong Kak. Iya sih, tapi terkadang Kak Lasma tidak mensyukuri atas pemberian Tuhan. Apapun adanya, soal rambut, kulit, dan badan Kak Lasma. Ya, tapi kan ini semua ciptaan Tuhan. Pemberian Tuhan pasti baik kok Kak. Ya, tapi Kakak jangan sedih lagi ya Kak. Yuk adik-adik kita kasih semangat yuk buat Kak Lasma. Kita mau hibur Kak Lasma supaya Kak Lasma bisa semangat lagi. Gimana kalau kita nyanyi lagi? Yuk adik-adik bangkit berdiri lagi yuk. Kita nyanyi bareng-bareng lagi yuk. Yuk adik-adik kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau katakan soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya adik-adik. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita lebih semangat, kita katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya adik-adik kita katakan haleluya. Haleluya. Nah gimana nih Kak Lasma? Udah jadi lebih semangat enggak? Iya,
Sudah Kak, karena ada adik-adik di rumah, jadinya Kak Lasma sudah tidak sedih lagi. Yeay, tapi Kak, ngomong-ngomong nih ya Kak, Kakak tahu nggak sih siapa sih itu John Wesley? Tahu Kak, itu kan bapak gereja kita ya. Nah, betul banget Kak. Kak Cia tuh salut banget sama yang namanya John Wesley. John Wesley itu setelah mengalami pertobatan, John Wesley itu pergi jauh banget. Dia memberitakan firman Tuhan. John Wesley pun menghadapi cemooh dan olok-olok dari orang-orang banyak. Bahkan John Wesley itu Kak, dia gak pernah marah loh, dan dia juga gak bersedih karena dia diolok-olok dan dicemooh oleh orang banyak. Dia juga gak sombong loh Kak. Padahal John Wesley itu kelebihannya banyak. Dia gak pernah minder sama kelebihannya. Tapi dia juga tidak minder sama kekurangan yang dia miliki. Nah adik-adik, kalau jadi anak Tuhan harus seperti itu ya. Mari kita belajar dari bapak gereja kita, yaitu Bapak John Wesley. Kak Lasma jadi mau lebih mengenal perjalanan dan tentang pertobatan John Wesley deh Kak Cia. Boleh banget nih Kak, adik-adik juga ya. Kita harus siap nih, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dewi. Untuk itu adik-adik siapkan hatinya, duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita dulu ya adik-adik, Tuhan aku rindu. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kita katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan, Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. katakan saat ini Yesus. Saat
adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Masih semangat ya untuk ibadah sekolah minggu. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Masih siap. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang boleh Tuhan berikan kepada kami, untuk nafas kehidupan yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau kami boleh menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh tutup bungkus kami dalam kebenaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus juga yang boleh mengurapi Kak Dewi dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, agar setiap kata yang keluar dari mulut Kak Dewi itu boleh menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa adik-adik di rumah yang tahu siapa sih Bapak Gereja Metodis atau pendiri Gereja Metodis? Adik-adik ada yang tahu nggak di rumah? Coba jawab, mungkin mama papa bisa lihat adik-adik yang menjawab ya. Ada yang tahu? Nah, kalau adik-adik di rumah ada yang nggak tahu, Kak Dewi mau kasih tahu nih. Ini Bapak Gereja Metodis Indonesia. Maksudnya Bapak Gereja Metodis. Namanya adalah John Wesley. Nah, siapa yang pernah lihat fotonya atau ceritanya tentang John Wesley? Nah, kakak jelaskan sedikit ya adik-adik ya tentang John Wesley. John Wesley ini lahir di Epworth tanggal 28 Juni 1703. Nah, nama ayahnya John Wesley ini adalah Samuel Wesley dan ibunya adalah Susanna Wesley. John Wesley ini adalah anak ke-15 dari 19 saudara. John Wesley ini adik-adik adalah seorang yang sangat giat dalam melayani Tuhan. John Wesley juga dari keluarga yang terpelajar adik-adik. Nah adik-adik, Bapak John Wesley ini walaupun melayani Tuhan, tapi Bapak John Wesley ini juga pernah jatuh dalam yang namanya dosa. Dalam arti kata adalah adik-adik pernah tidak atau mencari yang namanya keyakinan untuk dirinya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah tentang Bapak John Wesley pada saat bertobat. Nah adik-adik ya, nah kakak mau cerita adik-adik. Karena Bapak John Wesley ini suka pelayanan, nah Bapak John Wesley ini pergi ke suatu negara namanya di daerah Amerika ya adik-adik. Bapak John Wesley ini pergi ke bangsa Indian. Bapak John Wesley ini ingin melakukan pekabaran Injil atau misi untuk orang-orang yang belum mengenal yang namanya Kristus, belum mengenal Tuhan. Nah adik-adik, dalam perjalanannya ke Amerika berlayar naik kapal, tiba-tiba adik-adik dalam perjalanannya di tengah laut, kalau misalkan di laut kan ya adik-adik pasti ada ombak yang besar. Nah dalam perjalanannya Bapak John Wesley ini mengalami yang namanya badai yang kencang, angin ribut. Nah adik-adik kalau misalkan lagi naik perahu atau kapal tiba-tiba mengalami hal seperti itu pasti takut ya. Nah begitu juga dengan Bapak John Wesley. Pada saat perjalanan ke Amerika, Bapak John Wesley ini merasa ketakutan adik-adik. Dia takut adik-adik, takut kapalnya tenggelam. Nah pada saat ketakutan itu, Bapak John Wesley melihat orang-orang Moravia adik-adik. Pada saat kapal diterjang badai, orang Moravia itu mereka menyanyi, mereka bermazmur, mereka berdoa, mereka percaya kalau Tuhan akan hadir atau akan ada di tengah-tengah mereka dan tidak akan mencelakakan mereka adik-adik.
Pada saat Bapak John Wesley melihat hal tersebut adik-adik, Bapak John Wesley merasa kagum untuk hal yang boleh John Wesley lihat. Wah, ternyata orang Moravia ini percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, Bapak John Wesley akhirnya adik-adik setelah melihat hal tersebut, Bapak John Wesley lebih giat lagi untuk melayani Tuhan adik-adik. Dia percaya kalau Tuhan benar-benar ada. Dan tapi adik-adik, selama perjalanannya itu Bapak John Wesley terus melayani Tuhan, membaca firman Tuhan. Nah tiba adik-adik tepat di tanggal 24 Mei 1738 adik-adik, Bapak John Wesley mengalami suatu hari yang penuh berkat di jalan Aldersgate. Adik-adik tahu nggak sih apa yang terjadi pada tanggal tersebut di jalan Aldersgate? Bapak John Wesley mengalami pertobatan. Kenapa adik-adik? Pada saat Bapak John Wesley ini berada di jalan Aldersgate, dia mendengar seseorang sedang membaca tentang tafsiran surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pada saat itu adik-adik, tafsiran itu mengatakan adalah tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita orang-orang berdosa. Nah adik-adik, pada saat mendengar hal tersebut, Bapak John Wesley merasa hatinya menjadi hangat adik-adik. Dan Bapak John Wesley jadi percaya dan lebih yakin lagi bahwa keselamatan yang dia dapat dalam hidupnya adalah ini, yaitu bersama siapa adik-adik? Bersama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus dosa kita. Nah adik-adik, Tuhan telah menebus dosa kita di kayu salib. Tuhan telah membersihkan kita dari dosa-dosa. Tuhan telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Nah, semenjak itu adik-adik, semenjak John Wesley percaya dan tahu bahwa keselamatan yang kekal adalah berasal daripada Tuhan, John Wesley lebih lagi adik-adik, lebih rajin lagi dalam melayani Tuhan. John Wesley melayani Tuhan lewat orang-orang yang buruh-buruh yang kerja di pabrik-pabrik seperti itu adik-adik ya, buruh-buruh yang kalangan menengah ke bawah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berada di dalam penjara. John Wesley lebih lagi melayani Tuhan adik-adik. Dia jadi percaya, dia jadi ingin mengabarkan berita Injil bahwa Kristus adalah keselamatan yang kekal untuk diri kita semua. Nah adik-adik, John Wesley sudah bertobat dari dosanya. Dia sudah mengalami pertobatan dengan percaya bahwa Kristus adalah sumber keselamatannya yang kekal. Nah begitu juga dengan kita adik-adik. Kita juga sebagai orang percaya harus menjadi anak-anak yang boleh bertobat untuk dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, berarti kita juga sudah disucikan, kita sudah dibersihkan dosa-dosa kita oleh Tuhan. Tapi kalaupun kita sudah dibersihkan dosa-dosa kita oleh Tuhan, apakah kita tetap di jalan yang salah? Atau kita boleh merubah atau bertobat untuk dosa-dosa kita adik-adik? Nah adik-adik, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merubah. Yang tadinya mungkin adik-adik di rumah yang tadinya suka marah-marah, sekarang setelah Tuhan selamatkan kita nggak boleh lagi marah-marah. Atau mungkin adik-adik yang dulunya suka malas, pada saat dan Tuhan sudah menyelamatkan kita, menebus dosa kita, berarti kita tidak boleh lagi menjadi anak yang malas. Yang tadinya kita suka malas ke gereja atau sekolah minggu, berarti kita sekarang juga harus merubah.
untuk menjadi anak-anak yang boleh mau taat untuk iman, ke gereja atau membaca Alkitab adik-adik. Seperti John Wesley yang telah bertobat serta percaya dan terima Tuhan Yesus, mari adik-adik kita juga percaya akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah adik-adik, mungkin adik-adik di rumah atau selama ini ya kita ibadah online, kita malas ibadah atau kita malas untuk baca firman Tuhan. Kita mulai sekarang merubah itu bukannya kita sekarang lakukan besok enggak, tapi kita benar-benar kita merubah diri kita yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya kita anak yang malas kita menjadi anak yang rajin. Apalagi kita sudah ditebus dan sudah kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, mari adik-adik kita boleh menjadi anak-anak yang boleh rajin berdoa lagi, boleh rajin lagi untuk ibadah sekolah minggu, boleh rajin lagi untuk baca firman Tuhan. Karena kita yakin dan percaya adik-adik keselamatan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita kekal, dan kita boleh menjadi anak-anak yang boleh melakukan kebaikan atau boleh menjadi terang di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya, dan kita boleh mulai dari sekarang mengakui dosa-dosa kita, dan kita mau berubah adik-adik untuk menjadi anak-anak yang boleh menyukakan hati Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, berarti kita setelah mendengarkan firman ini boleh kita menjadi anak-anak yang boleh menjadi terang, dan kita boleh menjadi anak-anak yang boleh mengakui dosa kita kepada Tuhan dan kita tidak melakukannya lagi, dan kita boleh menjadi anak-anak yang terus menyukakan hati Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus boleh hadir dalam hati kami, Tuhan Yesus boleh menebus dosa kami, dan Tuhan Yesus boleh menjadi juru selamat kami yang hidup dalam hidup kami ini Bapa. Tuhan, ajar kami boleh percaya bahwa keselamatan kami yang kekal hanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Ajar kami juga boleh menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Boleh rajin lagi sekolah minggu, boleh rajin lagi membaca Alkitab, boleh rajin lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami tetap boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Lasma. Dan banyak juga yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Kira-kira apa tuh Kak Lasma? Jika seseorang percaya pada Tuhan dan mengaku keselamatan datang hanya dari Tuhan, maka ia diselamatkan. Begitu juga John Wesley, ia merasakan hatinya hangat dan memiliki semangat berapi-api untuk memberitahukan keselamatan dalam Kristus. Begitu juga kita harus terus sungguh-sungguh dekat pada Tuhan dan mendengarkan Tuhan dengan cara berdoa, membaca firman, dan melakukannya. Tuhan akan memampukan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mengubahkan hidup kita. Bahkan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa memberikan kabar keselamatan. Tuhan berkati adik-adik. Ayat hafalan kelas Musa, Esra dan Daniel dari Matius 3 ayat 2.
Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kelas Yosua dan remaja dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Aktivitas kelas Musa, Esra, dan Daniel memilih gambar mana yang dilakukan orang bertobat, mana yang tidak. Kemudian kelas remaja menulis doa, meminta pertolongan pada Tuhan untuk bisa mengalami pertobatan seperti John Wesley. Nah, adik-adik jangan lupa ya membuat aktivitasnya agar kita semakin mengerti firman Tuhan hari ini. Nah, seperti biasa video atau foto-foto ayat hafalan dan aktivitas akan dikirimkan ke grup orang tua, ke grup WhatsApp orang tua ya adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Persembahan kita dapat ditransfer ke nomor rekening gereja yang ada tertera ya adik-adik. Kita mau angkat pujian kita kembali, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan pujian Mari Kita Bersukaria. Pujiannya sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini dengan berdoa persembahan dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kalasma dan dilanjutkan oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, berkati juga mama papa kami, beri kekuatan, kesehatan. Begitu juga kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari hamba Tuhan. Mari kita terima berkat. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, pertolongan, penyertaan, dan tuntunan Allah Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita sekalian untuk menjadi alatnya Tuhan,
memberitakan kabar baik kepada semua makhluk dan pada setiap bangsa di dunia ini. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Bye-bye. God bless you. God bless you.